Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua akan bahas sebuah event airdrop testnet dari project PySquared alias PyQuadrat. Project ini memiliki suatu kemiripan dengan project pendahulunya yang bernama PyNetwork. PyNetwork merupakan salah satu event airdrop terbesar dalam sejarah. Dan ini merupakan event airdrop early yang baru saja dirilis dalam beberapa waktu lalu dengan tugas yang cukup sederhana. Dan sebelumnya, event airdrop ini juga sudah gua share di dalam grup Telegram resmi Crypto Strategi. Jadi apabila kalian belum join ke dalam grup Telegram resmi Crypto Strategi, silahkan kalian join, untuk linknya sudah gua sertakan di deskripsi. Dan dalam video ini, gua akan buatkan tutorial bagaimana langkah demi langkah dalam mengerjakan event airdrop testnet PySquared. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan bahas secara singkat tentang sisi project PySquared. Jadi apa itu PySquared? PySquared merupakan salah satu protokol dengan penyelesaian yang dapat diverifikasi generasi berikutnya, yang dirancang untuk mendukung sebuah aplikasi frekuensi tinggi dan juga skala tinggi tanpa overhead suatu blockchain. PySquared juga menggabungkan kepercayaan kriptografi dengan kinerja waktu nyata, yang memungkinkan jutaan klaim diproses secara paralel tanpa memerlukan pemesanan ataupun konsensus secara global. Dari pembayaran yang terdesentralisasi dan juga komputasi yang dapat diverifikasi, hingga aliran nilai asli AI, Facet juga menawarkan fondasi yang cepat, fleksibel, dan juga dapat diverifikasi untuk sistem terdesentralisasi modern. Di dalam project PySquared juga memiliki sebuah tujuan. Jadi tujuannya untuk membuka era baru infrastruktur yang dapat diverifikasi, cepat, dan juga terdesentralisasi tanpa hambatan blockchain tradisional. Sehingga hal itu dapat memungkinkan sebuah penyelesaian tanpa memikirkan dari awal. Jadi intinya, PySquared merupakan salah satu infrastruktur universal yang telah menghadirkan dengan kecepatan lebih dari 100 ribuan TPS dengan finalitas kurang dari 100 milisecond untuk suatu blockchain. Jadi anggap saja seperti lapisan konsensus paralel yang dapat memungkinkan seorang validator tanpa harus melakukan tugasnya sendiri. Karena biasanya cara kerja dalam blockchain tradisional, setiap transaksi harus ditambahkan ke dalam satu buku besar alias ledger dalam urutan yang tersusun. Yang berarti semua validator harus menyetujui ataupun memvalidasi urutan yang sama sebelum semuanya dianggap final. Sehingga proses seperti itu memperlambat suatu transaksi dan juga divalidasi karena harus sesuai urutan. Dan kehadiran PySquared untuk mengatasi hambatan ini dengan menghilangkan urutan total. Alih-alih mencoba mengkoordinasikan setiap klaim secara global, dan project PySquared mengasumsikan sebagian besar klaim bersifat independen secara lemah. Artinya, klaim tersebut tidak saling bertentangan dan dapat diproses dalam urutan apapun. Dan oleh karena itu, validator tidak perlu berkomunikasi satu sama lain untuk mencapai konsensus. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah sedikit gambaran singkat tentang sisi project PySquared. Kemudian berbicara total funding, PySquared merupakan salah satu project yang memiliki funding cukup besar. Jadi total funding yang dimiliki project PySquared mencapai 12,5 jutaan US dollar, yang dimana telah diinvest oleh beberapa ventures capital tier 1, salah satunya Polychain Capital, Robot Ventures, ABCDE, Generative Ventures, Samsung Next, dan juga beberapa ventures capital besar lainnya. Jadi menurut gua, PySquared merupakan salah satu event airdrop yang worth it digarap. Berikutnya kita akan mulai untuk mengerjakan event airdrop testnet yang masih dalam tahap demo dari project PySquared. Jadi baru-baru ini, PySquared meluncurkan akses awal yang bernama Facet. Dan itu merupakan sebuah protokol yang membuat lapisan konsensus sangat paralel, yang memungkinkan sebuah klaim, misalnya pembayaran, transfer aset, ataupun komputasi lainnya. Tujuannya untuk divalidasi dan juga diselesaikan secara independen oleh validator tanpa mengharuskan mereka untuk berkomunikasi dalam mencapai konsensus. Jadi dalam mengerjakan event airdrop ini sangat-sangat simpel. Pertama, silahkan kalian masuk ke dalam website wallet.facet.xyz, atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan tenang saja, event airdrop ini tidak menggunakan sistem referral. Setelah kalian didirect ke halaman seperti ini, maka kalian akan diberikan wallet otomatis. Jadi jika kalian pertama kali mengerjakan event airdrop PySquared, silahkan kalian simpan private key secara manual. Karena setiap kali kalian merefresh halaman, wallet kalian akan terus berubah. Dan cara mendapatkan private key, silahkan kalian klik pengaturan ataupun setting. Berikutnya silahkan kalian copy private key. Karena jika kalian tidak menyimpan private key wallet tersebut, setiap kali kalian membuka website akan dibuatkan wallet baru. Jadi itulah salah satu alasan mengapa gue menyarankan untuk menyimpan private key.
Dan di sini gua akan contohkan, kalian bisa memperhatikan dari wallet address yang saat ini gua memiliki dengan awalan huruf SET1DA sekian-sekian 54P22P. Dan di sini gua akan refresh halaman, maka wallet address tersebut akan berubah. Nah, jadi bisa kalian perhatikan setelah halaman di refresh, wallet address tersebut telah berubah menjadi SET1CL sekian-sekian C4 sekian-sekian. Dan cara mengembalikan wallet address pada saat pertama kali kalian meng-create wallet, silahkan kalian klik pengaturan ataupun setting. Lalu silahkan kalian klik fitur import private key. Berikutnya silahkan kalian paste. Oke, kemudian silahkan kalian confirm. Nah, jadi gua harap kalian mengerti apa yang perlu kalian lakukan dalam mengerjakan event airdrop testnet dari project PySquared. Kemudian cara mengerjakan event airdrop ini cukup mudah, hanya melakukan transfer token antara user. Misalnya di sini kita akan mengirimkan token antara user. Jadi pertama, silahkan kalian pastikan wallet address. Berikutnya silahkan kalian select aset. Kemudian silahkan kalian tentukan jenis aset, apakah kalian ingin mengirimkan token set, Solana, Bitcoin, USDC, dan juga Ethereum. Semisal di sini, gue akan memilih Bitcoin. Berikutnya silahkan kalian masukkan sejumlah aset. Di sini gue akan mengirimkan sekitar 0,1 Bitcoin. Oke, kemudian kita send. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu cara mengerjakan event airdrop testnet dari project PySquared. Jadi silahkan kalian lakukan transaksi transfer token antara user sebanyak 5 kali hingga 10 kali per hari. Kemudian untuk transaksi yang kedua, kalian bisa merubah aset dengan memilih Solana, SET, stablecoin USDC, ataupun Ethereum. Misalnya koin Solana. Kemudian kita tentukan sejumlah aset. Semisal gua akan mengirimkan satu koin Solana, oke, kemudian kita send. Kemudian transaksi yang ketiga, kalian bisa mengirimkan stablecoin USDC. Yang keempat Ethereum, dan begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita bisa mengetahui dalam total transaksi yang sudah kita lakukan dalam mengerjakan event airdrop testnet dari project PySquared. Jadi cara melihat total transaksi yang sudah kalian lakukan, kalian bisa mengklik fitur Go to Explorer. Nah, jadi di dalam fitur inilah kalian bisa mengetahui dari semua total jumlah transaksi yang sudah kalian lakukan dalam mengerjakan event airdrop testnet PySquared. Dan di sini ada account history. Jadi dengan gua sudah melakukan 2 kali transaksi dalam melakukan transfer token antar user. Pertama, gua sudah melakukan transfer sekitar 0,1 keping Bitcoin. Kemudian transaksi yang kedua, gua sudah melakukan transfer token antar user sekitar 1 koin Solana. Jadi menurut gua, ini merupakan salah satu fitur yang cukup membantu dalam mengerjakan event airdrop PySquared untuk men-tracking dari semua jumlah total transaksi yang sudah kita lakukan. Dan cara untuk mempermudah dalam pengerjaan event airdrop PySquared, kita bisa melakukan kerjasama dengan cara saling GB. Dan jika kalian menonton video ini, silahkan kalian drop wallet address kalian di dalam kolom komentar. Oke, mungkin itu aja tutorial yang bisa gua sampaikan dalam mengerjakan event airdrop testnet dari project PySquared yang merupakan salah satu project hampir sama versi seperti project pendahulunya yang bernama PyNetwork. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. See you next time video. I'm Vicky. Back to you.